sosial media tuh pernah gue nerima video gitu kan, di emasnya Antam, di scan barcode itu masuk tuh gitu ya. Tapi emasnya dalamnya palsu. Nah itu gimana? Jadi kalau tak lihat berarti dia ini orang ngebelah kartunya ya, ngebelah, dibuka, masukin emas yang palsu. Entah emas palsunya itu isinya logam apa gitu, atau mungkin plastik misalkan ya, plastik dikasih pemberat. Nah, itu nggak tahu nih. Cuma caranya begitu. Jadi halo Sobat Movitners, dimanapun berada, jumpa lagi dengan aku Zudi dan Henry Pratomo. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting nih, yang perlu diketahui oleh Movitners semuanya di seluruh Indonesia, terkait dengan modus penipuan emas tahun 2025. Nah, apa aja kira-kira? Aku dan Om Henry akan menjelaskan beberapa modus ya, walaupun mungkin ada lagi modus yang lain, tapi ini yang cukup unik. Yang pertama itu, kalau misalnya Movitners suka beli emas di marketplace gitu ya, itu biasanya ada gini ya, emas murah harga 25.000 1 gram gitu kan. Pernah lihat nggak tuh? Nah, pernah lihat nggak? Coba Om Henry mungkin bisa menjelaskan case-nya biar Movitners itu lebih hati-hati ketika masuk marketplace, nggak tergiur dengan tadi harga yang benar-benar bombastis itu. Nah, coba yang terkait dengan itu gimana Om Henry? Iya, jadi gini Sud, waktu itu kan pengen coba ya belanja di marketplace, beli emas gitu kan, nyari-nyari yang harganya murah gitu ya. Kadang suka dapat info kalau beli di marketplace tuh bisa lebih murah sekian ribu gitu kan. Nah ini pas ngeliat tiba-tiba ada tulisannya emas 25 gram harga 25.000. 25 gram atau 1 gram? 25 gram malah. 25 gram? Iya. Oh. 25 gram harga 25.000 gitu kan. Ini ngebingungin banget nih. Di situ ada requirement ya, syarat dan ketentuan gitu ya. Dan ujung-ujungnya pas dicek itu nggak taunya kayak semacam mystery box, lotre lah ibaratnya gitu ya. Oke. Jadi kalau pas setelah gue cari tahu, yang dikirim itu adalah ketika kita beli kan pasti ada barang dikirim kan. Nah yang dikirim itu adalah kayak gantungan kunci, souvenir atau apa yang harganya kurang lebih segitulah. Berarti kan itu kayak sebuah trik gitu ya. Dan kalau memang itu lotre juga kita bener-bener itu lotre beneran atau settingan kan nggak tahu Zud. Ya kan yang dimenanginnya orang-orang dia juga. Tapi gitu kan. di bagian produk terus di scroll ke bawah atau review komennya banyak nggak Om Henry? Banyak, karena kepengen nih gitu kan. Banyak gitu, ada yang mau gini terus ada yang hujat juga gitu kan. Ada juga. Fotonya nipu nih gini malah kayak mystery box kayak gitu kan. Ya ini salah satu strateginya orang-orang yang mau cari keuntungan dengan cara kurang baik ya kayak gitu ya. Jadi kayak gitulah, kayak ngelotre lah ibaratnya gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya, mungkin kalau orang nggak teliti begitu lihat 25 gram itu 25.000, oh iya langsung check out terus beli. Soalnya gitu. ada biasanya tuh mereka kayak nyantumin harga spesial atau apa gitu di deskripsinya tuh, cuma hari ini aja misalkan kayak gitu. Oh, nggak sampai bawah kali ya bacanya ya? Nah, cuma sekarang gini, pas gue coba cari lagi Zut ya, mungkin itu udah ada di ban sama marketplace kali ya. Akhirnya kena juga banyak modus-modus kayak gitu tuh. Jadi harap berhati-hati, ini kaitannya dengan pembelian via digital ya, via marketplace. Jangan sampai nanti dikira itu beneran dan sering beli. Ya udah mungkin ini sekali 25.000. Iya, datang dapatnya gantungan kunci. Gantungan kunci yang nilainya paling di bawah 10.000 gitu ya, atau 5.000-an gitu ya, beli di pasar terus dimasukin gitu atau mas-masan gitu kan. Nah, itu yang pertama ya, yang perlu Movitners ketahui terkait dengan modus penipuan di marketplace. Yang kedua juga hampir mirip ya, cuman ini agak beda. Yang kedua itu biasanya ada modus yang menawarkan harganya lebih murah dari di pasaran, tapi dengan cara adalah PO ya, pre-order dulu ya. Nah, tapi ini lebih ekstrim nih. Kalau tadi mendingan ada gantungan kunci, hal yang bisa dikirimkan gitu ya. Tapi kalau ini hanya PO dan itu nggak sampai barangnya, betul nggak? Begitu. Betul. Kalau yang PO ini yang gue temuin itu, dia itu basisnya bukan di marketplace di situ ya, tapi kayak misalkan dari grup-grup WhatsApp atau misalkan dia punya satu channel Instagram kayak gitu ya. Oh, nggak di marketplace berarti ya? Ini agak beda nih. Media sosial berarti. Media sosial. Ini aku ralat. Jadi di media sosial, baik via WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, gitu, non marketplace ya. Oke. Jadi modusnya tuh dia kayak mengiming-imingi gini. Kita bisa beda harga dengan harga pasaran ya. Dengan sama-sama baru nih, emasnya keluarnya biasanya tetap yang dipakai modusnya Antam. Emasnya keluaran terbaru,
Terus harga itu bisa kadang-kadang selisihnya tuh bisa selisih 500.000 Zud. Oh. 500.000 atau lebih kayak gitu ya. Nah ini kan orang jadi kayak apa ya, lumayan nih selisihnya banyak banget gitu kan, gitu. Tapi kalau kita yang udah biasa main emas pasti harus curiga dong, gitu kan. Bener. Kok bisa begini, udah gitu dia ngumpulin PO gitu kan. Ada beberapa kasus yang malah begitu kita sudah bayar ya, entah dia ada bayar DP-nya dulu atau bayar sekaligus gitu, karena kan iming-imingnya gini, kalau nggak bayar sekarang ya kita nggak bisa ngunci harga nih, mau nggak mau dong. Iya, kalau nggak bayar sekarang. Bayarin, ya kan. Nanti pada saat jatuh temponya atau waktunya yang dijanjikan, misalkan dalam jangka waktu 2 minggu atau 1 bulan, hilang udah. Ya duitnya udah masuk, hilang. Kita mau gimana lagi kan? Berarti aku sekarang mikir Om Henry, kalau misalnya itu via komunitas, entah WA, Telegram atau apapun itu, harus ada yang namanya rekber, tahu kan? Apa tuh? Rekening bersama. Oh, rekening bersama, ya. Jadi kalau misalnya katakanlah nih ya, mau fitness beli sama si A gitu ya, si A menjanjikan, oh nanti akan kita kirimkan, tapi harus PO dulu nih, transfer dulu. Nah transfernya adalah jangan ke rekening si orang itu, tapi ke rekening yang memang antara orang itu atau mau fitness itu kenal, benar-benar taruh di situ. Kalau sudah beneran dikirim, nah baru dikirimkan. Itu aja intinya, rekber gitu. Itu salah satu mitigasi biar mau fitness nggak ketipu. Karena memang PO itu ya tadi sudah kejadian ya Om Henry. Sudah kejadian, dan itu memang biasanya antam gitu ya. Antam. Dan gini, hal seperti itu juga sering ya dilakukan, tapi di grup perak gitu ya, di komunitas lah. Kalau di grup kan sebenarnya mereka udah saling trust gitu kan. Dan memang benar biasanya kalau perak itu sekali dia launching produk itu ada batasannya Zud. Misalkan hanya 600 keping gitu ya, atau hanya 200 keping. Ya, itu biasanya para pedagang tuh udah nge-keep gitu kan. Yang mau ini silakan listing dulu deh gitu kan. Listing, atau misalkan ada yang, kalau nggak salah sih gini, kalau di grup itu malah kita nggak bayar Zud, tapi listing doang. Begitu barangnya ada baru kita bayar. Nah itu kan jauh lebih aman kayak gitu dibanding kita kayak bayar dulu dijanjikan, nggak taunya barangnya nggak ada. Nah, yang terakhir nih, yang poin ketiga adalah ini kan tadi kita ngomongin yang digital ya, marketplace, terus kemudian medsos. Nah ini cara penipuan modus ketika mau fitness belinya offline, yaitu ketika mau fitness datang, entah beli offline ada emas, di scan itu, oh iya bener nih harga sekian berapa Di scan gram. itu dia bisa di scan. Tapi ternyata emasnya itu palsu atau ya gimana lah intinya itu nggak sesuai gitu. Bener nggak Om Henry? Iya, jadi gini Zud, untuk modus-modus pemalsuan emas gitu ya, sebenarnya yang paling mudah dilakukan adalah di perhiasan. Itu paling mudah bagi yang bisa membuat itu ya. Bisa membuat itu. Paling mudah gitu, karena dari sisi mata kita itu juga susah tuh ngeliatnya, bedain mana yang asli mana yang palsu. Tapi kalau di logam mulia ini ada spesialnya nih. Logam mulia itu jauh lebih susah dibandingkan perhiasan untuk memalsukannya. Jadi sekarang di sosial media tuh pernah gue nerima video gitu kan, di emasnya antam, di scan barcode itu masuk tuh gitu ya. Tapi emasnya dalamnya palsu. Nah itu gimana? Jadi kalau tak lihat berarti dia ini orang ngebelah kartunya ya, ngebelah, dibuka, masukin emas yang palsu. Entah emas palsunya itu isinya logam apa gitu, atau mungkin plastik misalkan ya, plastik dikasih pemberat. Nah, itu nggak tahu nih. Cuma caranya begitu. Jadi dulu pernah ada acara YouTube-nya Goldfather sama Antam gitu. Nah itu gue pernah nanya tuh di situ. Yang asli itu kan kartunya tuh yang ada barcode-nya. Terus kalau emasnya gimana gitu kan? Dari sisi mereka pun, mereka baru hanya bisa sebatas itu dulu gitu ya. Cuma kalau menurut gue gini, ketika untuk menyeken itu ya, harusnya emasnya itu juga ada barcode. Jadi sama. Orang jadi ngetes nih, scan kartu, oke, aman, masuknya pakai aplikasi CertiEye. Terus scan emasnya aman juga gitu ya. Berarti ini asli. Itu yang mesti dilakukan, karena setahu gue yang bisa kayak gitu di perak ada, peraknya Silvergram tuh dia ada barcode gitu ya. Terus sama di emas, peraknya ada barcode-nya? Iya, ada barcode-nya. Terus dia punya aplikasi sendiri ya untuk mengecek keaslian perak. Terus di emasnya Harta Dinata deh kalau nggak salah itu juga, tapi dia sistemnya tuh bukan kayak di scan ya, tapi kayak pakai apa gitu ya, gue lupa, kayak ada apa namanya, kaca pembesar lah ibaratnya. Gimana kalau logamnya atau keadaannya kecil hanya sekian, kurang dari 1 gram gitu, barcode-nya seperti apa? Harusnya sih gini, kalau untuk barcode yang mungkin nanti dipasangin di emasnya langsung ya, itu paling nggak ya yang gramasinya gede. Gitu. Minimal mungkin kayak 0,5 mungkin masih bisa ya, 0,5 atau 1 gram lah minimal segitu. Tapi di bawah itu saya susah gitu ya. Ya ini mungkin
dari video kita ini, percakapan kita nih bisa jadi masukan juga nih Zut ya buat Antam ya. Jadi jangan cuma di kartunya aja, tapi di emasnya juga, karena sekarang udah ada modusnya seperti itu, orang nyeken asli tapi emasnya palsu. Itu Zut, bahaya. Nah, itu belinya di mana yang offline itu, yang keciring itu menjadi toko emas? Kalau itu sih mungkin belum apa Clear ya? belum clear ya sumbernya dari toko mana, atau misalkan sumbernya dari orang mana gitu. Kadang-kadang kan hal seperti ini bisa dilakukan jual toko atau perorangan. Gitu. Nah kalau aku mikirnya tadi misalnya seandainya itu dari toko, ya bisa kena tuntut ya tokonya ya, karena Mungkin tapi ini disclaimer ya teman-teman, kita belum dapat sumber yang jelas ini dari apa gitu ya, toko atau perorangan, tapi intinya itu yang beredar di sosial media. Benar, dan artinya kalau tadi memang ya ini para bapak ibu yang punya toko emas harus hati-hati kalau ada modus seperti itu gitu sih. Nah sama juga bagi pembeli, kalau misalnya untuk beli emas yang ada sertifikasinya, memang ya itu tadi kalau lagi apes bisa jadi kecolongan seperti itu ya. Bisa. Oke. Nah, itu sih kira-kira 3 modus yang terkait dengan penipuan emas di tahun 2025. Kalau misalnya teman-teman menemukan modus-modus lain ya, silakan infokan aja di kolom komentar ya kalau ada modus yang lain lagi ya. Diskusi lagi ya. Oke. Jadi semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, lebih membuat teman-teman mobilnya semua hati-hati untuk membeli emas. Satu lagi. Apa? Tipsnya jangan lupa. Oh iya. Ntar dulu, tipsnya supaya aman ya, beli di tempat yang terpercaya. Jadi teman-teman mungkin boleh hunting searching ya, baik di komunitas atau beli di kita di Movit atau beli di toko emas. Hunting aja tempat-tempat yang terpercaya. Jadi jangan percaya kalau misalkan kita masih awam nih, masih asing nih dengan yang jual atau gimana ya. Jadi minimal itu aja yang bisa dilakukan. Oke, kalau gitu tetap tongkrongi terus channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.